Sore hari ini kami ingin menyampaikan bahwa Pak Ahok atau Insinyur Basuki Cahayapurnama memenuhi panggilan Mabes Polri untuk dimintai keterangan terkait dengan peristiwa tanggal 27 September di Kepulauan Seribu. Nah, kita pemeriksaan dilakukan 9 jam, tentu dengan hampir 22 pertanyaan, ditambah pemeriksaan terdahulu, itu 18 pertanyaan, sehingga jumlahnya 40 pertanyaan. Ada beberapa penyidik yang saya kira hari ini melakukan pemeriksaan kepada diri Pak Basuki Cahayapurnama. Pertama adalah Kombes Ari Adiputra, kemudian Pak Suwando Nainggolan, Pak Juhandi Raharjo, dan Pak Suparna. Dan pemeriksaan ini berjalan lancar, Pak Ahok bisa menjawab dengan baik, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam pemeriksaan. Saya kira cukup itu keterangan dari saya. Terima kasih. Dan tenang, kawan-kawan tenang, bisa mendengar suara Pak Ahok ya, nggak usah khawatir, kita dengarkan. Tapi kami terima kasih kepolisian sangat profesional. Kami persilakan Pak Ahok. Ya, selamat sore semuanya. Saya kira tadi sudah jelas, ya. Jadi isi sudah jelas semua. Kalau mau tahu yang lain, ya silakan tanya kepada penyidik. Ya, terima kasih. Saya udah mau pulang, udah lapar nih. Terima kasih. Tolong buka jalan. Gelar perkara secara terbukanya mekanisme seperti apa, Pak? Saya sampaikan. Rekan-rekan, saya sampaikan itu semuanya. Jadi pemeriksaan saat ini kepada Saudara Ahok, ya, Basuki Cahayapurnama sudah selesai, ya. Ya, pemeriksaan saat ini kepada Saudara Ahok sudah selesai. Ada 40 pertanyaan dari pemeriksaan sebelumnya berkaitan dengan apa yang beliau lakukan di Pulau Seribu, yaitu program untuk pengembangan perikanan yang akan dilaksanakan oleh warga Pulau Seribu. Dalam prosesnya, ya, beliau menyampaikan hal-hal bagaimana memajukan warga setempat untuk dapat keuntungan dan bisa umroh dan lain-lain kalau program pengembangan perikanan ini berhasil. Ada beberapa kata yang memang terucap di situ dan disunting oleh seseorang, dijadikan viral. Yang terakhir seolah-olah terjadi penistaan agama. Dan ini menjadi masalah bagi umat Islam. Jadi penyidik melihat, memeriksa secara lengkap, komprehensif, maksud dan tujuan dilaksanakan kunjungan di Pulau Seribu tersebut. Ini yang dilaksanakan oleh penyidik dalam pemeriksaan saat ini. Mekanisme gelar perkara seperti apa, Pak, dan kapan? Nah, berkaitan dengan gelar perkara, rencananya minggu depan. Minggu ini fokusnya adalah memeriksa semua saksi-saksi yang belum sempat diperiksa. Jadi penyidik sudah memeriksa saksi yang ada di Pulau Seribu, beberapa saksi ahli, lapor, dan lain-lain. Ya, sudah hampir 25 orang. Dan minggu ini kita harapkan ada 8 orang lagi, termasuk saksi pelapor yang akan diperiksa. Nanti setelah pemeriksaan terhadap mereka selesai dan bisa dikumpulkan hasil pemeriksaannya, insya Allah ya, minggu depan, harinya belum ditentukan, kita akan laksanakan gelar perkara.
Ya. Apa tuh penyunting? Siapa itu? Siapa itu? Oh, rencana hari Kamis. Ya, hari Kamis dipanggil oleh penyidik Saudara Buniani. Ya, sebagai saksi ya. Sebagai saksi dalam kaitan kasus Pak Ahok sebagai terlapor. Sejauh ini ada yang menyebut itu di editing, ada yang menyebut itu di crop. Kalau dari temuan Polri, apa sih yang terjadi sebenarnya? Memang itu diedit ya, dipotong artinya ya. Karena durasinya kan cukup panjang, 1 jam kurang lebih itu ya, dari penjelasan Pak Ahok di Pulau Seribu. Ya diambil penggalan saja. Apakah itu mempengaruhi makna? Ya, nanti yang akan mengulas itu adalah keterangan ahli. Ya, ada ahli agama, ahli bahasa maupun ahli pidana. Ya. Ya. Penyidik menentukan siapa saja ahli yang akan dipanggil, tentunya dengan komposisi sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya. Siapa yang ahli bahasa, siapa agama, siapa yang pidana. Dan tidak menutup kemungkinan juga dari pelapor maupun terlapor bisa menyampaikan saksi ahli yang menguntungkan bagi diri mereka. Ketentuan itu dasarnya apa, Pak? Untuk memilih Ada di KUHAP ada. Ya, saya tidak bisa menjawab mempengaruhi atau tidak. Jelas berbeda dari aslinya. Ya. Ya, kita ketahui bersama kan kata-kata pakai ditinggalkan di situ ya. Nah, yang bisa mengulas ini ya saksi ahli nantinya. Ya, sementara ini sudah selesai terhadap Saudara Ahok ya. Jadi kemungkinan tidak dilanjutkan lagi pemeriksaannya sampai gelar perkara. Ya. Yang lain masih belum. Pak, gelar perkara ini kan bertentangan ya, Pak ya? Nah, masalah gelar perkara terbuka ini memang pertama ya. Pertama dilakukan. Nanti kita juga akan membuat desainnya, akan membuat settingnya, dan sedang berjalan prosesnya ini. Jadi tempatnya di mana, settingnya seperti apa, undangannya, kemudian bagaimana liputannya, kemudian mekanismenya, ini kita sedang godok bersama-sama tim yang dibentuk, supaya nanti pada minggu depan bisa terlaksana gelar perkara tersebut secara terbuka dengan baik. Aturannya dari mana, Pak? Untuk aturan terbuka itu, Pak? Gelar terbuka web itu gimana, Pak? Ya. Ada ya. Transkripnya tidak ada kata pakai ya. Tidak disimpulkan sekarang, nanti pada waktu gelar perkara ya. Kalau bicara pro kontra ya nggak habis-habisnya. Cuma niatnya baik. Ya, silakan semua bisa melihat dengan liputan yang ada. Kemudian siapapun bisa berpendapat, namun harus berdasarkan fakta yang ada. Jadi gelar perkara tersebut artinya kompetensi saksi ahli, kemudian dari pihak pelapor, terlapor itu akan kita lihat bersama. Substansinya sejauh mana, kemudian argumennya sekuat apa, masing-masing bisa menilai. Pak, penjelasan hukum gelar perkara terbuka itu apa, Pak? Kan bertentangan. Ada peraturan dari Kaba ya, perkapnya juga ada. Cuma yang terbuka memang baru sekarang. Pak, yang dipakai nanti transkripnya ataukah video editannya, Pak? Yang dijadikan alat bukti nanti, Pak? Semua ya, semua. Yang potongan maupun yang aslinya juga jadi alat bukti. Kan tadi transkrip dengan editan berbeda, Pak. Yang dipakai yang mana, Pak? Jadi alat bukti semua.
menilai berpendapat boleh masyarakat ya terhadap gelar perkara terbuka ini. Cuma yang menyimpulkan kan penyidik nantinya dari hasil pendapat, dari hasil argumen yang keluar dari para saksi ahli, terlapor maupun pelapor. Pak, bukankah salah tidak salah itu yang bisa menguji adalah pengadilan, bukan gelar perkara. Lalu kalau kemudian gelar perkara ini terbuka, korelasi hukumnya bagaimana? Nggak sampai pengadilan ya, kita nggak bicara pengadilan, ini bicara gelar perkara. Gelar perkara ini nanti akan menyimpulkan, ini kan masih penyelidikan. Nanti gelar perkara akan menyimpulkan apakah ada tindak pidana atau tidak. Ya, itu dulu. Yang lain kita tunggu saja pada waktu para ahli ini berpendapat di situ.